Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gua Alvin, masih di ajang Piala Dunia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan antara Prancis melawan Denmark. Kita lihat dulu statistiknya di pertandingan sebelumnya ya. Prancis kemarin berhasil menang 4-1 dari Australia. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola memang Prancis lebih unggul. Jadi angka 62%, kesempatan menciptakan golnya bayangkan 22 kali. Gila nggak tuh? Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 7 kali. Dan secara passingnya pun dia total operannya sebanyak 734 kali. Sama dengan Inggris ya, nggak jauh beda. Operan yang berhasil sebanyak 672 kali, ya lumayan lah untuk passing successfulnya. Sedangkan secara serangan sebanyak 133 kali dan 63 kalinya adalah serangan berbahaya. Jadi memang Prancis kemarin di pertandingan melawan Australia, dia ketinggalan lebih dulu. Dan sepertinya memang ketenangan Prancis dengan tidak terlalu terburu-buru untuk menyamakan kedudukan, tetap memainkan bola dan juga mencoba mencari celah dari lini pertahanan Australia yang mungkin di awal-awal kalau menurut gua cukup solid. Tapi akhirnya Prancis berhasil menembus itu. Dan mereka secara konsisten terus mencoba terus, dan akhirnya mereka bisa menambah golnya mereka, dan juga di babak kedua mereka bisa menambah lagi golnya mereka. Dan kalau gua ngelihat memang sepertinya permainan Prancis berubah. Kalau menurut gua permainan Prancis sangat luar biasa kalau menurut gua, mirip-mirip sama Inggris. Dan sepertinya walaupun banyak pemain Prancis yang cedera, tim intinya yang akhirnya tidak dipanggil, sepertinya pemain lapis kedua mereka juga masih cukup untuk menggantikan peran dari para pemain utamanya mereka. Dan itu semakin kelihatan, kalau menurut gue semakin kelihatan bahwa memang Prancis ini sebenarnya tim juara sih kalau menurut gue. Dan nanti kita lihat seperti apa perkembangannya, dan memang Prancis adalah salah satu kandidat juara. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Denmark, ketika dia melawan Tunisia, mereka imbang dengan skor 0-0. Secara statistik, penguasaan bola Denmark unggul, yaitu di angka 61%. Kesempatan menciptakan golnya mereka sama di angka 11 sama-sama, tapi tembakan ke arah gawangnya Denmark lebih unggul dibandingkan dengan Tunisia, itu sebanyak 4 kali. Secara total operan pun mereka cukup lumayan kalau menurut gua, Denmark, yaitu di angka 594 total operan dan 523-nya berhasil. Jadi cukup baik lah kalau menurut gua passing successfulnya. Secara serangan cukup banyak juga, itu sebanyak 127 kali serangan dan ada juga 65 kali serangan berbahaya. Di pertandingan ini yang gue tonton memang Denmark kelihatan banget kok kalau mereka menyerang. Walaupun memang di babak pertama masih imbang lah kalau menurut gue antara Denmark dengan Tunisia. Mereka sama-sama menyerang, tapi di babak kedua Denmark luar biasa dan mereka sangat gempur Tunisia. Tapi entah kenapa mereka tidak berhasil menciptakan sebuah gol. Itu yang menjadi PR dari Denmark. Beda dengan ketika mereka waktu bermain di Euro kemarin, sepertinya produktivitas yang mereka cukup bagus dan tingkat finishing mereka juga cukup bagus. Tapi entah kenapa sepertinya mungkin masih belum tune in. Mereka juga masih perlu beradaptasi dengan suhu kondisi dari Asia. Jadi mereka masih butuh sedikit lagi waktu sih kalau menurut gue. Dan kemungkinan besar juga Denmark bisa menjadi tim dinamis seperti ketika mereka bermain di Piala Eropa. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Prancis melawan Denmark. Dua negara ini kalau menurut gue secara materi memang Prancis sedikit lebih unggul lah dibandingkan dengan Denmark. Tapi dalam hal kolektivitas permainan nggak kalah kalau menurut gua. Jadi yang menentukan dari pertandingan ini adalah terkait dengan strategi kalau menurut gua. Kita tahu bahwa Prancis mempunyai striker yang cukup cepat, yaitu Mbappe, dan juga Giroud yang bisa dibilang positioningnya sangat bagus. Dia mampu berada di posisi yang tepat di waktu yang tepat, luar biasa. Dan itu menjadi salah satu keunggulan dari Prancis kalau menurut gue, dan itu harus dimanfaatkan dan itu harus diperhatikan oleh sisi Denmark. Nah, sedangkan sisi Denmark mereka juga dalam hal serangan balik dan juga dalam build up serangan juga cukup bagus sebenarnya. Cuman memang tingkat finishing yang masih belum bisa didapatkan oleh Denmark. Nah, ini yang mungkin harus mereka perhatikan. Nah, kalau menurut gue di pertandingan kali ini ya kemungkinan besar sih hasilnya sih akan imbang sih kalau menurut gue, karena sebenarnya dua negara ini mempunyai kekuatan yang sama lah. Nah, kecuali kalau ternyata lini pertahanan dari Denmark hilang atau lengah,
Perancis akan bisa memanfaatkan itu. Dan ketika Perancis sudah bisa memanfaatkan itu, mereka mendapatkan celah, bisa jadi gol nggak berhenti itu. Bisa jadi mungkin bisa sampai 2-0 ataupun 3-0. Perancis bisa menang terhadap Denmark. Tapi intinya adalah tingkat kedisiplinan mereka dalam hal menjaga lini pertahanannya Denmark. Nah, jangan sampai juga akhirnya lini pertahanannya Perancis jadi lengah ya. Akhirnya kena serangan balik Denmark, udah habis nanti. Tapi ya Perancis sudah menunjukkan mental juara mereka, walaupun mereka kemarin kebobolan dari Australia lebih dahulu, tapi mereka mampu menganggap itu sebagai sebuah pecutan ya. Jadi ya nggak khawatir sih gua kalau misalnya ternyata Denmark dua-duanya nyetak gol. Oke. Tapi kalau menurut gue sih hasilnya kemungkinan akan seri lah ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa ikut Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.